Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman DKV Unindra untuk mata kuliah desain dan media. Pada pertemuan keempat ini kita akan ngobrolin tentang media audiovisual dan saya mau memberikan apresiasi terima kasih kepada mereka yang sudah mengirimkan tugas sesuai dengan pertanyaan saya. Karena yang sebelumnya ada yang nggak sesuai dengan pertanyaan, yang sudah berusaha mengetik sebaik mungkin meskipun ada banyak tipe di sana dan saya menghargai itu. Terima kasih sekali lagi. Dan kita akan masuk ke pertemuan keempat tentang media audiovisual setelah sebelumnya adalah media cetak. Nah, apa sih yang disebut dengan media audiovisual? Ini merupakan media yang mempresentasikan materi melalui bentuk yang terdengar, audible, dan bergambar, pictorial. Contohnya, televisi, film, video, infografis yang bergerak. Yang mana penempatan audio dan visual pada media komunikasi massa itu sama pentingnya gitu. Nah, inilah yang akan membedakan yang tadinya media cetak dan mass media, gitu. Komunikasi massa atau media massa. Kelebihannya seperti yang sudah dibahas dua pertemuan yang lalu, menghadirkan, membangun imajinasi, menghadirkan gambar, efek suara, melebih-lebihkan, merepresentasikan opini gitu kan dari partisipan atau aktor, mencakup berbagai genre, gaya, konten, struktur gitu. Kelemahannya itu adalah penyajian gambar yang terlalu cepat. Ini juga sudah dibahas pada pertemuan kedua ya kalau nggak salah. Visualisasi gambar dapat menimbulkan kesan dan pemahaman yang berbeda-beda, serta memerlukan biaya produksi yang tinggi. Nah, tata bahasa visual atau visual grammar TV video film itu biasanya ukuran pengambilan gambar itu akan dipertimbangkan. Pembengkean ruang visual juga dipertimbangkan. Efek pengambilan gambar juga dipertimbangkan. Dan sequences atau sekuen itu akan dipertimbangkan juga. Layar yang ditampilkan seperti ini, kalian bisa lihat, itu merupakan ruang visual. Ruang fisik di depan kamera itu bentuknya kayak gini gitu. Yang terlihat di layar itu seperti ini. Ruang sebagai ukuran yang bentuk spasial dari layar atau yang kita lihat, itu ya HP kalian, ya bentuk gadget kalian yang dilihat gitu. Itulah ruang-ruang visual. Nah, ukuran pengambilan gambar ini teknis sekali, ada wide shot, medium close up, extreme close up. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa pause, kemudian melihat secara detail. Ada wide shot itu menyorot jauh, kemudian menangkap adegan lebih banyak, membangun gambar, menampilkan seluruh materi atau seluruh visual yang ada. Medium shot itu kayak film Titanic gitu kan, kamera memperlihatkan bagian kepala hingga pinggul, menampilkan sebagian latar, menampilkan satu atau dua interaksi dua karakter. Medium close up menampilkan klasik untuk wawancara, memperlihatkan kepala dan bahu. Biasanya juga cukup menampilkan ekspresi wajah yang diwawancara. Close up itu lebih dekat menampilkan ekspresi wajah, lebih dramatis, lebih intim, tidak membutuhkan banyak editing. Biasanya ini untuk memperlihatkan bagaimana keseriusan dari aktor atau objek itu terlihat. Nah, ada ekstrim close up gitu, menampilkan detail fokus pada subjek seperti mata, tangan, bibir, mulut, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat itu seperti, oh ini fungsinya seperti itu toh, kayak gitu. Nah, pembingkaian atau framing itu aturan per 3, rule of third, mengkomposisikan gambar ke dalam 3 grid imajiner secara vertikal maupun secara horizontal. Ini ada di kamera DSLR ataupun kamera mirrorless ya. Jadi kalian bisa menggunakan itu menjadi 9 bidang, yang mana itu jadi pertimbangan. Oh, titik mana yang akan menjadi POI atau point of interest-nya. Framing kiri misalkan. Itu orang lihat kamera, kemudian ngelihatin latar belakangnya, dan apabila salah, itu bisa dilihat yang di gambar bawahnya, orangnya menghadap ke kiri tetapi lebih banyak kanan. Seharusnya itu kalau dia menghadap ke kiri, maka framing titiknya dia, POI-nya itu di bagian yang kanan, yang bagian titik kanan, yang bagian atas. Harusnya. Nah, framing tengah juga bisa, yang center. Ada framing right, kanan. Ini contoh framing dan itu penting untuk kalian bisa melihat bahwa media itu juga mempunyai sisi estetis dalam pemframingan gitu. Ada yang full frame atau semua gambar terlihat. Nah, gambar bersisi kiri dan kanan itu juga bisa gitu. Nah, biasanya
eh, seorang fotografer, seorang videografer itu memiliki sense di situ. Biasanya kan POI-nya akan ditempatkan sesuai dengan titik-titiknya gitu. Dan efeknya itu akan memiliki satu konsep yang disebut dengan angle atau sudut pandang. Dua hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam White tahun 2009, jarak dan perspektif, distance and perspektif. Adegan atau peristiwa dalam scene digambarkan dengan kualitas jarak dan perspektif. Gambar dapat tampil kuat dan menarik dengan latar belakang yang jelas dalam jarak menengah dan perspektif jauh. Fokus perhatian, focus of attention, atau dalam bahasa desainnya adalah point of interest gitu kan. Adegan atau peristiwa yang penting harus menjadi fokus perhatian. Pastikan adegan atau peristiwa utama dapat dilihat. Ini berdasarkan jarak, elemen warna, dan cahaya. Tampilan gambar yang jauh umumnya menghadirkan kontras nilai. Ini orang-orang pada pemboman gitu kan, pemboman di Jakarta, orang-orang pada berkerumun, mata mengarah pada titik kontras cahaya terbesar sebagai fokus gitu. Jadi orangnya kan matahari dari sana. Biasanya fotografer lapangan itu akan tahu bahwa oh memang kalau cahaya dari sana saya visualnya paling bagus dari sini gitu. Dan itu butuh latihan yang berulang-ulang. Tampilan ruang visual dapat dilihat berdasar perspektif ruang, blog tahun 2008. One point perspektif, penonton diajak untuk mengarahkan pandangannya pada satu titik habis. Ini mata kuliah apa ya? 3 dimensi ya kalau nggak salah ya. Ada tuh perspektif, titik hilangnya ada 2, gitu kan? Horizontal dan vertikal. Ada 3 point perspektif. Tipe tampilan layar titik habis perspektif itu umumnya latar dalam perspektif dari atas atau dari bawah objek tontonan serta dari kiri dan kanan objek. Sequence atau sequences ini biasa istilah yang masuk juga di Adobe Premiere gitu kan. Scene-scene yang disusun menjadi satu kesatuan menjadi satu kejadian utuh. Sekuen memperlihatkan kejadian aksi pada latar dari beberapa pengambilan gambar yang berbeda. Misal, seorang lelaki mencopet, lelaki itu lari ke atas jembatan, orang-orang lari mengejar sang pencopet gitu. Itu sekuen, satu kejadian utuh yang mana itu menjelaskan tentang apa yang terjadi. Nah, sekuen terdiri dari scene-scene pendahuluan, scene-scene tengah, dan scene-scene akhir, yang mana dia akan membentuk alur cerita atau narasi dan membangun rasa keterlibatan penonton terhadap tontonannya. Sama kayak misalkan film Titanic gitu kan, dia alur ceritanya itu masuk kayak kita berada di situ juga gitu. Nah, itulah yang namanya membangun rasa keterlibatan penonton terhadap tontonan. Di istilah dalam iklan TV ada adlibs, filler, build-up product, loose spot, ada run of station, time signal gitu. Semua ini bisa kalian amati di berita-berita televisi. Ada running text, iklan berbentuk kalimat yang bergerak di bawah, gitu. Superimpose, iklan yang berupa logo klien di pojok, template, bumper in, biasanya itu di depannya, didukung oleh, gitu kan. Ada bumper out, acaranya dipersembahkan oleh Loak Waste Coffee misalkan. Ya, gitu-gitulah. Ada public service announcement atau spot iklan masyarakat yang non komersil gitu. Full blocking time penyedia semua persediaan iklan dalam program. Semi blocking time menyediakan 50% iklan dalam program. Blocking segment ada blok tertentu yang khusus untuk sesuatu, ada creditor. Biasanya ada promosi brand, merek seperti sponsor berbagai detail minimal 1 kali per program. Ada juga audio visual itu infografis yang bergerak gitu. Prinsip infografis adalah penyajian informasi dalam bentuk data. Yang mana ketika dia digerakkan itu menjadi animated infografis. Bisa disajikan dalam bentuk 2D atau 3D. Penyajian informasi menjadi lebih hidup. Dan juga ada audiovisual yang berupa film dokumenter. Biasanya film laporan perjalanan, sejarah, biografi, napak tilas, rekonstruksi, film investigasi, film pengetahuan gitu kan. Contoh, Jagal, The Act of Killing. Ini merupakan cerita pembunuhan, pelaku pembunuhan anti PKI pada tahun 65-66. Ada Turah, itu film potret masyarakat marginal di Tegal yang bercerita tentang Turah, yang mana dia dimanfaatkan oleh juragan di desa Tirang itu untuk bekerja terus menerus tapi dibayar murah gitu. Itu film yang bagi saya sih membekas ya dan merepresentasikan banyak kehidupan manusia. Itu
audiovisual secara garis besar saya bisa contohkan media-media audiovisual, ada film dokumenter, ada infografis bergerak, ada TV, televisi yang juga membentuk sekuen, perspektifnya berbeda, tampilan ruang visual itu berbeda, berjarak juga, efek pengambilan gambar yang membentuk angle, ada pembingkaian ruang visualnya, framingnya, kemudian ada shot close up dan lain sebagainya, ruang visualnya atau layarnya itu terbentuk seperti apa, tata bahasa, itu TV ya, gitu. Itu pertemuan keempat dan kita masuk ke wilayah tugas, di mana tulisan berikutnya adalah membahas tentang ceritakanlah satu eh, media audiovisual yang membuat kalian itu mengubah arah hidup kalian. Entah itu film, entah film dokumenter, entah itu televisi, misalnya entah itu iklan, entah itu eh, iklan yang misalkan kayak Ramayana gitu. Ramayana kan iklannya bagus gitu kan. Yang mana itu membuatkan perspektif lain selain orang anak yang durhaka terhadap ibu, tetapi dibalik ternyata ibunya yang lupa bahwa bapaknya telah meninggal. Kalau kalian pernah lihat itu menurut saya bagus sekali gitu kan. Nah, kalian bisa buat itu, ambil aja gitu. Dan kali ini kita akan tingkatkan lagi yang tadinya 400 menjadi 800 kata. Di-upload di blog, silahkan untuk menceritakan menceritakan apa namanya ruang visual yang terjadi di dalamnya. Bisa kalian lihat dari bagaimana pengambilan sudut pandang, kemudian makna yang diungkap, kemudian cerita-cerita. Jangan kopas, jangan. Kalian juga bisa mendeskripsikan melalui ukuran pengambilan gambar, ada weight shot-nya, misalkan, dan lain sebagainya. Bisa framing-nya, dan lain sebagainya. Kalian bisa ulang video ini berkali-kali atau lihat materi yang sudah disebarkan di LMS. Selamat mengerjakan. Ceritakanlah ruang visual yang membangun karya audiovisual yang mengubah hidup kalian. Thank you. Selamat pagi, siang, sore, malam.